Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Rahmania Sabila, NIM 4319118 dari kelas Ilmu Kalam B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal mengenai teori ilmu kalam sebagai bentuk dari usaha saya untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Baik, langsung saja untuk jawaban soal yang pertama. Menurut pendapat saya, masyarakat awam juga perlu diberikan pengetahuan ilmu kalam dikarenakan ilmu kalam sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dan membahas masalah ketuhanan atau kepercayaan serta masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Dengan mempelajari ilmu kalam, diharapkan masyarakat awam bisa lebih mengetahui tentang hakikat ketuhanan sehingga dapat memperkuat iman. Metode yang dapat digunakan untuk menerapkan ilmu kalam adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran yang sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah jawaban untuk persoalan nomor 2. Persamaan terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat rahasia atau gaib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kebenaran sejati melalui mata hati. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio lalu dirujukan kepada nas atau Al-Quran dan hadis. Sedangkan kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada, yakni dapat dibuktikan dengan riset empiris dan eksperimen. Selain itu, persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf terletak pada objek kajiannya. Ketika ilmu tersebut membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam, filsafat, ataupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Selanjutnya adalah jawaban dari soal nomor 3. Yang pertama adalah doktrin-doktrin aliran Khawarij, di mana membahas seputar kekhalifahan yang mana khalifah harus dipilih bebas dari seluruh umat Islam. Dan khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab, serta khalifah sebelum Ali dianggap sah, tetapi setelah tahun ke-7 Utsman dianggap menyeleweng. Doktrin yang kedua adalah seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Doktrin yang ketiga adalah setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Doktrin yang keempat, orang baik harus masuk surga dan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Doktrin yang kelima adalah Al-Quran disebut sebagai makhluk, dan doktrin yang terakhir adalah manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin aliran Murji'ah, di mana membahas mengenai rukun iman, yaitu ada 2, iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Selanjutnya, orang yang berbuat dosa besar terhadap mukmin selama ia telah beriman, dan bila ia meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. Selanjutnya, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap seseorang bila telah beriman. Dan perbuatan kebajikan tidak berarti apapun apabila dilakukan di saat kafir. Golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam. Aliran Murji'ah juga menganggap bahwa orang yang lahirnya terlihat atau menampakkan kekufuran, namun bila batinnya tidak, maka orang tersebut tidak dapat dihukum kafir. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin aliran Jabariyah, di mana manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa dan kalam Tuhan adalah makhluk sehingga Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat dan surga neraka tidak kekal. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin aliran Qadariyah, di mana manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri, dan dalam memahami takdir aliran Qadariyah terlalu liberal. Dan aliran Qadariyah ini mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia, serta paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Yang selanjutnya adalah doktrin-doktrin dari aliran Mu'tazilah, di mana kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya.
dan akal yang menentukan perlu atau tidaknya dibentuk sebuah negara. Doktrin yang selanjutnya adalah doktrin-doktrin dari aliran Asy'ariyah, di mana yang pertama adalah sifat-sifat Tuhan. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk yang diciptakan. Yang ketiga adalah melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti. Yang keempat, perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima adalah keadilan Tuhan, di mana menurutnya Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Yang keenam adalah Muslim yang berbuat dosa. Menurutnya, yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap menjadi mukmin. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, aliran yang paling mendominasi di Indonesia adalah aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah, di mana aliran tersebut bisa diterima karena didukung oleh para penguasa pemerintahan, ulama, serta pandangan kalam yang dogmatis dan rasional yang bersifat sederhana sehingga dapat diterima oleh masyarakat tradisional. Selanjutnya adalah jawaban dari soal nomor 4. Pertama, ada perbandingan antar aliran tentang pelaku dosa besar. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar akan berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak akan mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar, seperti berzina dan mencuri. Yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand dan Bukhara, sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan di dalam dirinya. Selanjutnya adalah perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. Yang pertama ada aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Yang kedua ada aliran Asy'ariyah. Mereka berkata, iman adalah membenarkan di dalam kalbu. Yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb. Sedangkan Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa iman tidak dapat berkurang tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Selanjutnya ada perbandingan antar aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang pertama ada perbuatan Tuhan. Ada aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban atas manusia dan mewajibkan Tuhan untuk berbuat baik dan juga harus memberikan beban yang dapat dipikul oleh manusia. Yang selanjutnya ada aliran Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban atas manusia dan Tuhan juga tidak wajib berbuat baik kepada manusia. Selain itu, Asy'ariyah juga menerima paham jika Tuhan bisa memberikan beban di luar kemampuan manusia. Yang selanjutnya adalah perbuatan manusia. Yang pertama ada aliran Jabariyah yang memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Hanya Allah sajalah yang memutuskan segala amal perbuatan manusia. Yang kedua, aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sependapat dengan aliran Qadariyah dan aliran Asy'ariyah sependapat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Yang keempat adalah sifat-sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dan aliran Asy'ariyah atau kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Sedangkan aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Sedangkan Maturidiyah Samarkand, sifat bukanlah Tuhan tetapi tidak lain dari Tuhan.
Yang terakhir adalah keadilan Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah percaya pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan-tujuan dalam perbuatannya. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Dalam hal ini, kaum Maturidiyah Bukhara mempunyai sikap yang sama dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan Maturidiyah Samarkand dalam hal ini lebih dekat dengan kaum Mu'tazilah daripada kaum Asy'ariyah. Sekian pemaparan materi atau jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.